Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada satu pertanyaan Ustaz dari brosur. Apakah sunnah mandi sebelum sholat id pelaksanaannya sama dengan mandi janabat atau dengan beserta wudhu Ustaz? Mandi beserta wudhu gimana lagi? Kami ulangi. Apakah sunnah mandi sebelum sholat id pelaksanaannya sama dengan mandi janabat, yakni dengan atau beserta wudhu? Dan apakah setelah mandi masih harus berwudhu seperti akan sholat Ustaz? Tidak. Ya. Mandi sholat Idul Fitri, sholat mandi sholat Jum'ah tidak seperti mandi janabat. Ya. Kecuali kalau malamnya kamu kumpul sama istrimu, ya mandi paginya itu. Kalau enggak disunahkan mandi aja. Apa lagi? Berkaitan dengan brosur sementara cukup. Ya, berarti sudah paham semua kan? Ya. Jadi malam takbiran tuntunan itu tidak ada, ya kan? Takbir hari raya itu dikumandangkan di mana? Tanah lapang. Nah, takbir hari raya itu dilaksanakan di tanah lapang. Itu kalau menurut tuntunan, ya kan? Tapi yang mau takbir keliling ya silahkan saja. Sekarang tidak sekedar takbir keliling tambah pakai dombrengan itu. Dan galang sing takbir kadang tipnya, ya, pengupeng itu dombrengan. Dan kalau naik truk lanang wedok dadi siji, ya, mengagungkan nama Allah. Coba dibaca itu tentang tempat pemandangan takbir. Halaman 2 nomor 5. Waktu dan tempat takbir hari raya. Ani Zuhri annahu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahu Abu Bakr An-Najjar. Dari Az-Zuhri ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri dengan takbir mulai dari rumahnya hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Abu Bakar An-Najjar mursal dalam Nailul Autor juz 3 halaman 327. Hadisnya mursal. Ya. Hadis mursal itu termasuk jenis kategori hadis dhaif. Terus An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahul Baihaqi. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dari sejak keluar dari rumah beliau hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Baihaqi juz 3 halaman 279. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin Muhammad bin Atha dan Al-Walid bin Muhammad Al-Mukri. An-Nafi'in anna bin Umar kana yagdu ilal aidi minal masjidi wa kana yarfa'u sautahu bitakbiri hatta ya'tiyal musalla wa yukabbiru hatta ya'tiyal imamu. Rawahul Baihaqi. Dari Nafi' bahwasanya dahulu Ibnu Umar berangkat ke sholat Aid dengan bertakbir dengan suara keras sejak dari masjid sampai tiba di tempat sholat, dan ia terus bertakbir hingga imam datang. Hadis riwayat Baihaqi
juz 3 halaman 279 mauquf. Hadis mauquf itu tidak sampai pada Nabi gitu. Terus An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bitakbiri rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat juz 5 halaman 189 nomor 4370. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Umar bin Rashid yang dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Nasa'i. Ya, artinya dhaif. Terus waktu dan tempat bertakbir hari raya menurut hadis yang sahih. An Ummi Atiyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatil khuduri wa ammal huyyadu fayatazilna sholata rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balik, perempuan-perempuan yang haid dan juga gadis-gadis dalam pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid itu mereka tidak sholat. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 606. An Hafsata an Ummi Atiyata qalat kunna nu'maru an nahruja yaumal aidi hatta nuhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyyada fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu rawahul Bukhari. Dari Hafsah dari Ummu Atiyah ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid. Lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 7. Dari hadis sahih di atas dapat kita pahami bahwa takbir hari raya itu dilaksanakan pada waktu tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. ya, Allah. Jadi takbir hari raya berdasarkan hadis yang sahih itu dikerjakan di waktu di mana? Di tempat sholat, di lapangan tadi. Itu pun wanita-wanita yang sedang haid, gadis-gadis pingitan yang tidak pernah keluar, ya, wanita yang sudah balik, itu semua dibawa ke lapangan untuk mengagungkan Allah dengan takbir, tahmid, tasbih. Nah, di situ tempatnya. Jadi tidak ada riwayat yang sahih takbir hari raya keliling-keliling naik unta itu nggak pernah ada. Ya, naik unta, sekarang naik truk, apalagi laki perempuan campur jadi satu. Tidak ada. Itu tradisi bangsa kita ini betul. Nah kalau dulu belum mengerti, sekarang sudah mengerti. Ya. Walaupun sudah mengerti mau nekat ya silahkan, yang larang sopo, ya, malah mengamankan, kok polisi mengamankan, jaga keamanannya. Untuk tahun ini pun juga Satgas MTA diminta polisi juga untuk membantu pengamanan di raya ini. Nah, oleh sebab itulah, jadi kita tidak ada, tapi kita majlis ilmu, ngaji apa adanya kita terangkan, ya, kita terangkan. Jadi hadis berdasar hadis yang sahih
takbir hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu dikumandangkan waktu sudah ditampil lapangan untuk menunggu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu, kumandangkan takbir sepuas-puasnya di sini, tahmid, tahlil gitu ya. Nah. Terus bagaimana bunyinya takbir ya dibaca? Takbir menurut hadis yang sahih. Bacaan takbir hari raya di halaman 10. Bacaan takbir pada hari raya yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepunyaan Allah lah segala pujian. Dalam Nailul Autor juz 3 halaman 358, dalam Fiqh Sunnah juz 1 halaman 275. Nah, itu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita ora patut ya. Patutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutnya kan gitu kita. Ya. Karena saking suwene ya, saking lamanya yang nurut tuntunan tidak dilakukan, waktu dimunculnya kita nyeleneh. Ora patut. Patutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Itu patutnya. Ada lagi ya. Kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Lah. Dikathok kaya apa-apa patut gitu. Ini lugu Allah akbar, Allah akbar, la ilaha kok ora patut ya. Wah, karmu sing ngarani patut apa ora, saya menerangkan nurut tuntunan seperti itu. Nurut tuntunan itu takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu. Ngapa ini saya ajarkan? Sebentar lagi menghadapi ini toh. Sebentar lagi menghadapi ini. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita ikutan tanpa ilmu. Ngaji di sini majelis ilmu, terangkan takbirnya oh seperti ini. Ya, tempatnya nanti kalau di lapangan. Ya. Nah, kalau turun jalan keluar dari rumah sampai sana baca takbir terus boleh apa tidak? Masalah agama jangan tanya boleh apa tidak. Apa yang ditanyakan apa ada? Tuntunannya ada apa tidak? Nek kamu mengatakan tidak boleh, yang melarang siapa? Ya, yang melarang siapa? Ya. Jadi kalau masalah ada itu tanya ada tuntunannya apa tidak? Ya, sebaik-baik urusan agama itu yang menurut tuntunan. Ya, baik-baiknya. Ya, saya rasa cukup ini. Mohon maaf, pada halaman 4 tadi Ustaz, saya baca artinya di hadis yang kedua dari Hafsah dari Ummu Atiyah, ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Yang dimaksud pada kalimat mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah ya, takbir dengan takbir mereka. Artinya wanita-wanita tadi
di belakang jamaah karena wanita dia tidak sholat, dan haid kan tidak sholat. Nah, tempatnya di belakang orang-orang yang sholat. Nah, maka itu tidak sholat kok datang, kenapa? Mereka takbir. Dengan takbir mereka itu maksudnya wanita-wanita itu sama bertakbir. Takbir mereka bukan berarti terus nggawe karpe dhewe, tidak. Takbirnya sudah dituntunkan gitu kok. Ya, sudah dituntunkan. Berdoa dengan doa mereka, artinya mereka boleh berdoa apa saja. Ya, doa permohonan itu, doa itu permohonan. Nah, apa yang dia mohon? Boleh dia berdoa apapun, apalagi minta fitrinya, bersihnya daripada hari itu, berkahnya dari Idul Fitri itu. Ya mungkin dia mohon apa saja, misalkan mohon supaya puasanya diterima oleh Allah, pahala puasanya bisa puasanya bisa sampai tujuan puasa itu menjadi orang yang bertakwa, bisa doa apa saja boleh. Ya, jadi jangan dipaham dengan takbir mereka terus takbir nurut wanita dhewe, nurut pria dhewe, atau takbir sakarepe dhewe, tidak. Takbirnya sudah dituntunkan gitu. Apalagi halaman 6 Ustaz. Nomor 9, hari raya pada hari Jumat. Ani Ibnu Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yakni hari raya dan Jum'ah. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia, tidak perlu lagi sholat Jum'ah. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jum'ah insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 416, nomor 1311. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya, kalau tidak sholat Jumat, apakah kita masih harus melaksanakan sholat zuhur? Tidak. Yang mencukupkan, jadi 2 hari raya Islam itu kan ada 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Nah, ini 2 hari raya berkumpul. Ya, 2 hari raya berkumpul itu ora mungkin. Nah, 2 hari raya Idul Fitri karo Idul Adha berkumpul nggak mungkin. Yang berkumpul dengan hari raya hari Jumat, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha berkumpul menjadi satu pada hari Jumat. Insya Allah yang akan datang ini mudah-mudahan bareng hari Jumat. Dan Nabi mengatakan siapa yang mencukupkan sholat hari raya itu, siangnya tidak melaksanakan sholat Jumat, sudah boleh, sudah cukup. Tetapi Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat, gitu lah. Nah, kalau Nabi menyelenggarakan sholat Jumat, ya sahabat-sahabat tidak ada yang ketinggalan. Apa yang dilakukan Nabi mesti dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi barang siapa yang mencukupkan sholat hari raya, tadi dikerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja, Jumatnya tidak sholat Jumat, cukup, boleh mencukupkan itu. Ya, tapi Nabi mengatakan saya tetap melaksanakan sholat Jumat insya Allah. Ya. Jadi Nabi ngendika itu pada hari Jumat, dan itu petapatan hari raya. Maka siapa mencukupkan, ya sholat hari raya itu aja, siangnya enggak usah sholat Jumat, mencukupkan itu boleh. Tapi saya Nabi tetap menjalankan sholat Jumat. Apalagi yang kurang jelas? Orang kok malah awalnya orang sholat Jumat malah sholat duhur. Hari itu hari Jumat, tidak sholat duhur ya. Udah, tidak ada lagi? Ya, cukup dari brosur. Coba dibaca yang ini.
Itu wanita-wanita menyedekahkan perhiasannya tadi. Halaman berapa? Halaman 7, nomor 11, nomor 7, 8, dan halaman 9 insyaallah. Ya. Nomor 11, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahmani qala, sami'tu bin Abbasin qala, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adhan, fa shallal 'ida summa khataba. Summa atan nisaa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah. Rawal Bukhari. Dari Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu beliau sholat Id, kemudian berkhutbah. Kemudian beliau datang ke tempat para wanita, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka, dan menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 8. An Ibnu Juraijin qala akhbarani Ata'un an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqulu qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa shalla fa bada'a bis sholati tsumma khataba falamma faragha nazala fa atan nisaa fa dzakkarahunna wa huwa yatawakka'u ala Bilalin wa Bilalun basitun saubahu yulqi fihin nisaa'us shadaqah. Qultu li Ata'in zakata yaumil fitri qala la walakin shadaqatan yatasaddaqna hina idzin tulki fatakhaha wa yulqina. Qultu atura haqqan 'alal imami dzalika wa yudzakkiruhunna qala innahu la haqqun 'alaihim wa ma lahum la yaf'aluna. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Juraid ia berkata, atau mengabarkan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang mula-mula beliau lakukan adalah sholat, kemudian berkhutbah. Setelah selesai khutbah, beliau turun lalu datang ke tempat para wanita. Beliau memberikan nasihat dan mengingatkan mereka dengan berpegang pada Bilal. Sedangkan Bilal membentangkan kainnya dan para wanita lalu memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah yang mereka berikan itu zakat fitrah? Ia menjawab, bukan, tetapi sedekah yang para wanita bersedekah pada waktu itu. Ada wanita yang memberikan gelangnya, ada mereka para wanita memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah kewajiban imam melakukan demikian itu, memberi nasihat kepada para wanita? Atha menjawab, ya, itu adalah kewajiban mereka, tetapi entah mengapa mereka sekarang tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 9. Dawam. Jadi Nabi dulu setelah sholat, setelah khutbah, jadi khutbah sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri itu khutbahnya sebelum atau sesudah sholat? Ya, sebelum apa sesudah? Sesudah. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat Jumat. Kalau sholat hari raya, sholat dulu baru khutbah. Setelah selesai khutbah, Nabi datang ke jamaah wanita. Wanita akan di belakang itu. Di situ Nabi memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Akhirnya para wanita mensedekahkan perhiasannya. Ada yang melepas gelangnya, ada yang melepas antingnya, ada yang melepas kalungnya, gitu loh. Nah, sahabat yang bertanya, apakah itu zakat fitrah? Bukan. Zakat fitrah itu zakat makanan pokok. Kalau gelang kalung kan bukan makanan, gitu. Nah, itu sedekah. Dia gunakan perjuangan untuk sedekah, untuk fisabilillah.
maka ada yang mengorbankan. Ya. Apa imam mempunyai kewajiban itu? Iya. Imam itu setelah selesai datang ke tempat putri, anjurkan. Tapi sayang sekarang sudah tidak ada yang menjalankan begitu. Kan tidak ada tuh. Sekarang sholat di mana selesai sholat kan sudah. Dan tidak sempat imamnya datang ke tempat wanita. Kadang-kala baru khutbah jadah udah pulang kok. Ya, ada kan sholat Idul Fitri, begitu selesai salam, imamnya naik mimbar sudah pulang. Jadi seolah-olah wis rampung. Padahal itu ada kaitannya. Sholat Idul Fitri itu ada khutbahnya. Nah, selesai khutbah, imamnya datang mendekati wanita tadi menjelaskan. Nah ini hingga dengan demikian terkumpul dari wanita perhiasan yang dilepaskannya. Ya. Nah, tempat kita ya alhamdulillah ada yang menunjukkan, tapi tidak sholat Idul Fitri dilatkan enggak. Ya. Jadi kita mau membangun pondok pesantren ini banyak ibu-ibu yang sudah melepaskan perhiasannya. Sampai hari kemarin sudah 30 orang. 30 orang melepaskan, ada yang gelangnya, ada yang kalungnya, ada yang cincinnya. Langsung di alamat ini sedekah untuk ponpes, pondok pesantren di kalangannya yang akan kita dirikan nanti. Nah, ada yang satu orang mensedekahkan 18 gelang, 18 gelang satu orang. Ada yang 2 gelang, ada yang 1. Nah, ini mereka mengikhlaskan, ya, mereka tahu manfaatnya daripada saya pakai, apalagi kalau orang ngaji tuh. Orang ngaji, kamu memakai gelang ya ora ketok, ya kan? Pakai kalung ya ora ketok, wong ditutup, ya. Sekarang naik ketok malah diincer jambret. Nah, maka itu akhirnya bukan karena tidak ketoknya ya kesadarannya, manfaatnya. Mereka menyedekahkan gelang, kalungnya, ya, sudah diserahkan untuk pondok pesantren. Ya ini yang tidak akan habis. Kalau harta yang kita pakai rusak, pakaian yang kita pakai rusak jadi gombal, kendaraan yang kita pakai jadi besi tua, makanan yang kita makan sekarang kita makan besok jadi kotoran, sudah habis semua. Maka Nabi pernah menyembelih seekor kambing, ya. Nabi pergi, setelah pulang dari bepergian tanya pada istrinya, ya Aisyah, masih ada daging kambingnya tadi? Istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sudah habis semua. Kita bagikan pada tetangga-tetangga. Yang tinggal, yang masih tinggal 1 sampil ini saja. Yang lain sudah habis semua. Apa kata Nabi? Justru ini yang makan habis. Yang kamu tinggalkan 1 sampil ini yang akan habis. Nanti kita makan, bisa jadi kotoran, udah habis kan? Nah, yang kamu bagi-bagikan tadi itu tidak habis. Jadi tabungan kita di akhirat nanti akan diberi balasan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang kamu berikan tadi. Itu yang tidak habis. Maka orang yang ada hartaku, hartamu kamu milik harta ya apa? Harta yang kamu pakai itu akan rusak, akan habis. Ya, harta yang kamu sedekahkan itu yang bakal tidak habis, ya, bakal tidak habis. Maka tadi para wanita mensedekahkan gelangnya, kalungnya, cincinnya, antingnya, itu yang tidak habis, ya, tidak habis. Nanti dipetik hasilnya. Kalau sampai kamu mati tidak habis, apa ya akan dibawa? Ya tidak dibawa kan? Tinggal untuk ahli waris. Dah haknya ahli waris. Kamu nggak bisa memanfaatkan dan tidak bisa mengambil manfaatnya. Ya, alhamdulillah tumbuh, bisa mengerti.
Padahal wanita nek karo jenenge Mas ngono. Ya ta? Seneng banget. Karo Mas tenan malah ora seneng. Karo Mas tenan iki lho. Luwe seneng Mas gelang, kalung. Nek karo Mas tenan malah ora seneng. Ya. Itu yang bakal tidak habis nanti. Jadi tabungan akan jadi amal baik yang akan dibalas oleh Allah di akhirat. Itu menjadi amal ibadah, amal abadi, tidak akan habis. Dipetik lagi hasilnya nanti di akhirat. Itu orang yang meyakini adanya hari akhirat. Ya mudah-mudahan lah semua menjadi catatan bagi kita yang baik-baik kita ikuti. Yang berdasarkan dalil yang kuat kita ikuti, yang selama ini kita lakukan ternyata tidak ada dalilnya atau bahkan dalilnya dhaif ya kita tinggalkan. Tanpa melarang orang-orang yang lain, silakan mau begitu. Nah, bagi kita dulu begitu karena belum tahu, mestinya sudah tahu akan berubah. Kalau tahu dan tahu sama aja, Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apa sama? Orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Ya, tentunya orang mengerti itu berbeda dengan yang tidak mengerti. Nah, itulah. Kalau dulu belum mengerti, amalnya hanya taklid, ikut-ikutan. Nah, setelah mengerti, ya berdasarkan ilmu yang dilakukannya. Apakah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat, Ustaz? Ini masih banyak pertentangan ya. Tapi memang ada hadisnya, saya bacakan ya. An Malik bin Marsadin an abihi qala qultu li Abi Dzarin wa qultu hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Lailatul Qadr. Qala na'am. Qultu ya Rasulullah akhbirni an Lailatul Qadri afi Ramadan am fi ghairi Ramadan. Qala bal fi Ramadan. Qultu akhbirni ya Rasulullah ahya ma'al anbiya'i makanu fa idza qubidul anbiya'u rufi'at amhiya ila yaumil qiyamah. Qala bal ila yaumil qiyamah. Ya, dari Malik bin Marsad, dari ayahnya. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Lailatul Qadar? Abu Dzar menjawab, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah hanya di bulan Ramadan saja atau juga di bulan selain Ramadan? Beliau menjawab, hanya di bulan Ramadan saja. Ya, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah turunnya itu ketika masa kenabian saja, sehingga apabila Nabi telah meninggal maka tidak ada lagi Lailatul Qadar, ataukah hingga hari kiamat? Nabi SAW menjawab, akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Hakim Al-Mustadrak juz 2 halaman 578 nomor 3960. Ini hadis sahih sanadnya, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Jadi ini Lailatul Qadar akan datang tiap bulan Ramadan sampai hari kiamat. Ya, tentang Lailatul Qadar ini memang di kalangan umat Islam beda-beda pendapat. Karena Lailatul Qadar itu apa tuh?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diterangkan di ayat lain, diterangkan bahwa Lailatul Qadar itu juga disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Mengapa di situ? Karena malam itu, malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an. Sedang Allah katakan ya bahwa Al-Qur'an itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya. Aku turunkan Al-Qur'an kepadamu yang penuh berkah. Ya, penuh berkah. Maka karena Al-Qur'an itu penuh berkah, turunnya Al-Qur'an disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Timbul pertanyaan, kalau memang Lailatul Qadar itu maksudnya turunnya Al-Qur'an, Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an itu apa tiap Ramadan, apa ketika Nabi masih ada turun Al-Qur'an itu? Nah, ada yang berpendapat setiap bulan Ramadan, seperti tadi setiap bulan Ramadan turun. Tapi kalau yang dimaksud itu turun Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an, ya bulan Ramadan ketika Nabi masih ada. Bulan Ramadan tiap tahun datang, tetapi tidak Quran tiap tahun turun. Antara lain yang berpadu di dalam tafsir fi Dhilalil Quran menerangkan bahwa Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran ya bulan Ramadan ketika dulu. Ya. Sekarang tiap bulan Ramadan datang tiap tahun, tapi tidak Quran turun. Nah terus, ya, lah kalau kita ingat sejarah Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka menurut tafsir Al-Quran itu jangan kamu sia-siakan, malam itu malam penuh berkah. Ibaratnya semacam peringatan malam Ramadan begini turunnya kitab suci Al-Quran yang penuh berkah. Harus dihidup-hidupkan, jangan malah untuk hura-hura. Hidup-hidupkan, banyak untuk beribadah, ya, banyak untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai digunakan hal yang tidak manfaat. Ini malam penuh berkah pada zaman dahulu turunnya Al-Quran. Ya, seperti kalau rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus itu bulan tahun apa? Tahun kemerdekaan. 17 Agustus tahun berapa itu? 5. 17 Agustus tiap tahun datang enggak? Datang, tapi bulan Agustus yang proklamasi hanya sekali pada waktu tahun 45. Maka kalau sekarang ini peringatan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini. Maka kalau mengingat itu jangan digunakan hura-hura, gunakan penuh syukur pada Allah. Ya, diisi kemerdekaan ini dengan baik, jangan malah diisi dengan penuh korupsi, penipuan, ya, kedoliman, ya, rampok-rampokan. Nah, itu jenenge tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Diisi kemerdekaan itu. Kemerdekaan 17 tahun 45 itu diperjuangkan dengan penuh darah, cucuran darah para pejuang dulu, ya, dan darah. Maka ketika mengibarkan bendera Sang Saka itu katanya banyak orang yang menangis haru. Katanya wong aku waktu ya orang lahir kok, ya, belum tahu. Banyak yang menangis karena dinyatakan hari ini Indonesia bebas dari penjajahan. Yang sudah dijajah selama berapa? Katanya 350 tahun. Ya. 3 umur manusia itu. 350 tahun. Ya, itu. Nah, maka saat itu nyatakan merdeka, bebas dari penjajahan. Sujud syukur.
Nah, gandeng wis suwe, sekarang lali rasane merdekai lali meneh. Ya, terus merdeka dosa karepe dhewe hari merdeka. Nah, untuk mengenang itu Masjid Tafsir Al-Quran selalu mengingatkan. Hari 17 Agustus hari yang menggembirakan seluruh Atinda pada saat itu. Maka jangan sampai ada yang terjajah oleh kelaparan. Ya, seneng bebas dari jajan kok JNS yang keluwen. Maka Masjid Tafsir dari pusat sampai daerah ada pembagian paket kemerdekaan. Tanggal 16 biasanya bagian paket sembako, terutama orang-orang yang tidak mampu, tidak beruntung. Jangan sampai sesok tanggal 17 Agustus itu wetenge luwe. Ya, itu berikan semua, datangi. Kerjasama dengan Pak RT, Pak RW, mungkin ada penduduk kampung di sini yang kurang beruntung, nah, itu kita beri paket kemerdekaan, diantar ke rumah. Pokoknya tanggal 17 Agustus jangan diajak tonton ke wayang, ya, jak karnaval, nonton wayang nek wetenge luwe apa ya. Ya pokoknya jak karnaval melaku-melaku perutnya lapar, wah diwargi wetenge. Maka tanggal 17 diharapkan semua perutnya lapar, harus kenyang, gitu ya. Maka MTA bagi sembako dari pusat sampai daerah. Lah nanti tanggal 18 lapar lagi, urusannya bupati, urusannya Pak Rohadi itu loh. Pak Rohadi, ini calon Pak Bupati Karanganyar ini. Jadi kalau tanggal 18 kok lapar meneh, urusan bupati. Ini calon Bupati Karanganyar. Calon ini kan bisa jadi, bisa tidak. Ya, nah, kalau jadi, ya seperti pesannya calon gubernur tadi. Saya ikut sebentar dari calon gubernur tadi. Aja dumeh istilahnya wong Jawa ya. Bae dadi pejabat, bae dadi wah ayang-ayange reso tidak. Malah ngita-ita rakyate jangan. Qatimul kaum, kabirul kaum, khatimuhum. Pembesarnya suatu kaum itu hakikatnya pelayan, melayani masyarakat. Perhatikan masyarakatnya. Pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, mbuh kuwi dadi gubernur, apa dadi bupati, yang jelas jadi pemimpin dia, khalifah. Dia sedang anjang sana melihat situasi daerahnya, ya ada anak menangis, lapar. Tak dihampiri mal, dijenguk, ternyata ngayem-ngayemi anak. Kalau anaknya minta agama, tunggu sebentar lagi ini sedang masak. Masak orang mateng-mateng, barang dibuka watu. Ya kapan matangnya? Umar merasa berdosa. Jadi pemimpin ada rakyatnya yang kelaparan. Akhirnya beliau pulang. Ambil kurma, ambil gandum, ambil ini ya. Akhirnya ada yang mau membawakan, ya ambil dulu, saya bawakan. Ora disungi dewi itu. Apa kamu mau menanggung dosaku? Mau memikul dosaku? Bagi pemimpin ada rakyatnya kelaparan, merasa berdosa gitu. Maka ambil bahan makan diberikan pada yang kelaparan tadi, dipikul sendiri, dibawa sendiri, berikan sendiri. Sekarang pemimpin gitu ada enggak? Ya? Terus terang eneng apa ora? Nah, mudah-mudahan nanti pemimpin Karanganyar seperti itu. Nah, pemimpin seperti itu ora eneng. Rakyate lapar nih ora krungu kok. Ya malah saya dengar berita pemerintah pusat ngedumi raskin, beras miskin. Wis sing nampa malah orang miskin-miskin. Ya. Ya, sing nampa orang miskin. Sing nampa ya sebagian orang miskin, sebagian sanajan orang miskin wong sing ngedum aku. Dadine sing tak kei dulur-dulurku. Iya Pak ya?
kalau kita jadi pemimpin jangan begitu. Maka pemimpin itu perlu, ya, jangan kita menjadi pemimpin yang tolol. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang maksud pemimpin yang tolol? Yaitu yang memimpin tidak mau mengikuti caraku memimpin. Dan pemimpin tidak mengikuti caranya Nabi, kata Nabi itu pemimpin tolol gitu. Ya. Maka itulah, ya, aja rumangsa bisa dadi pemimpin yang bisa rumangsa. Ya. Nah, itulah mudah-mudahan ya kita bisa mengerti. Jadi apa itu? Tadi yang perkara perbedaan tidak usah dipermasalahkan. Yang kita cari titik temunya saja. Titik temunya. Kamu menganggap Lailatul Qadar tiap Ramadan datang kamu cari, ya silahkan cari. Ya. Yang memahami seperti Mahmud Saltut kita tafsir fi Al-Quran tadi menganggap Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan dulu. Sekarang kalau banyak ibadah hanya untuk memperingati, jangan sampai malam yang penuh berkah seperti dulu turun ke Allah disia-siakan. Ya, kita untuk memperingati, membesar-besarkan malam Lailatul Qadar itu dengan banyak ibadah. Biar makin dekat pada Allah, makin meningkat rasa syukurnya. Karena kalau kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah, Allah berjanji la in syakartum lazidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah kamu bersyukur, ditambah nikmatnya. Tambah yang lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelumnya ini Bu Yuni dari Telanggu 1 mohon izin mendahului karena ditunggu tamu dari Jakarta. Temu Jakarta itu gugur ke sing ngaji piye. Ya. Tamu dari Jakarta gugur ke sing ngaji. Nah, kudune kalau niatnya betul tadi dari rumah, ada tamu. Ngomong tamune lagi ngaji. Nah, kalau mau ikut pala suruh datang sini ngaji itu bebas siapa aja boleh. Ya ta? Karena tamu ini penting lah, yang penting ora nunggu. Nah itulah Nabi kita mengatakan ikmalidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Kita gampang, ini prakteknya angel. Ya, kerjakan urusan duniamu seolah-olah kamu hidup terus. Hidup terus itu ora bakal mati. Ya ada tamu, jamane mong tamu ndak tamu ngeteri duit sisan lah. Ini arep bakdo mau lebaran dagangan sekarang ya, mencari dagangan rada angel lah. Dilalah ada lengganamu datang membuat dagangan banyak. Ya, seneng tak mestinya? Ya, kamu sedang cari bekal untuk akhirat. Ngomong. Saya kalau tidak bisa kamu hari ini saya tidak story saya nyetori dagang ini dari sini saya mau ke Surabaya. Mungkin balik lagi ke sini baru seminggu lagi, ya dah. Katakan seminggu lagi saya masih hidup, masih bisa ketemu saya gitu loh. Ya, kalau sekarang mau ke Surabaya silakan berangkat Surabaya. Dari Surabaya kamu ke sini saya masih hidup. Dari Surabaya tuh saya ke Kalimantan mungkin sampai di sebulan lagi saya masih hidup. Wong hidup saya masih lama gitu, urusan dunia itu begitu. Tapi kalau akhirat ka'annaka tamutu wadan. Aku penting banget ya kalau kowe lagi ngaji iki sarai dagangan lagi ngaji. Monggo nek bareng ngaji. Ora mbok yo ngajine prai sepisan wae. Loh, kok prai kesempatan saya cari bekal akhirat tinggal hari ini. Kalau hari ini saya tidak dapat, besok saya sudah mati gitu lah. Nah, besok saya sudah mati. Maka kalau saya tidak dapat bekal untuk akhirat hari ini, sudah berarti nggak dapat saya. Panggil Allah besok tidak bawa sangu. Kita gampang tak gue? Ya, tapi yang dalil ngormati tamu kan wajib. Yang ngormati tamu ki wajib,
Mula dimuliakan tamune, gandeng lagi ngaji, biar tamunya lebih mulia, jangan ngaji ini. Karena Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu yang belajar dan mengajarkan Quran. Nah, jadi tamu yang menjadi orang yang paling baik, mari kita ngaji. Baik, kata Nabi itu bukan kata saya. Sebaik-baik orang itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu menjadi orang yang paling baik. Tapi monggo data jelas ini nengkat mulai silakan. Mulai. Ya. Nama ngundali apa saya? Ora tak izin ya nekat mulai, ya enggak. Kalau izin aku patut-patut. Aku tak minta izin, tapi orang yang mengerti, wah ada tamu di bel. Udah. Atau di WA jawab, saya sedang ngaji, nanti pulang jam 12. Tunggu dulu ya kalau memang butuh betul. Nah, kalau memang tidak butuh ya sudah. Lain waktu bisa ketemu lagi saya, gitu. Nah, kalau ngaji untuk sanggup-sanggup akhirat tidak sungguh-sungguh ya ora bakal entuk. Maka di majelis tafsir ini ngaji harus tenanan, tidak tenanan tidak masuk 3 kali tanpa keterangan corek. Tidak boleh. Nah, tinggal kamu butuh apa tidak. Ya wis nek keras ngono wis aku ora butuh ngajian teh. Wong pengajian akeh. Lah sing ngakon rene ya sapa to kowe? Yang rene sapa? Ngaji tempat lain banyak. Golek sing bebas-bebasan sing ora usah nganggo absen-absenan. Kan gitu dah. Pengajian di cabang Gelombang itu loh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mulyanto Pak dari Kabupaten Cilacap. Cilacap. Ya. Ya. Kita ketahui bersama Pak Ustadz bahwa tahun 2018 adalah tahun politik dan tahun pilihan kepala daerah. Ya. Baik bupati, wali kota maupun gubernur. Biasanya pada menjelang pilkada ini para calon banyak menebar pesona dengan cara memberikan bantuan, sedekah, dan barangkali di dalam kegiatan sedekahnya ini bantuannya ada sumber-sumber yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah. Cuman timingnya diberikan pada saat menjelang kampanye atau menjelang pilkada. Yang kami tanyakan, sedekah yang diberikan baik mungkin uang pribadi maupun juga uang APBD, ini dinilai dari Allah sejauh mana ini Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, bahwa kita ketahui para pejabat negara kita banyak yang korupsi, dan dari nilai korupsi ini ada sebagian yang tidak ketahuan oleh auditor atau oleh KPK. Uang ini disalurkan untuk investasi atau money laundering, misalnya mendirikan suatu perusahaan. Perusahaan tersebut berkembang dengan baik, mungkin diteruskan oleh ahli warisnya atau anaknya. Nah, dari hasil usaha tersebut, uang ini digunakan untuk misalnya membantu pembuatan masjid atau mungkin untuk membuat tempat ibadah. Ini nilainya bagaimana Pak Ustadz? Karena ini usaha yang semula sumbernya dari hasil korupsi. Dan yang terakhir Pak Ustadz, yang ketiga, negara kita ini ternyata masih banyak utangnya. Kalau misalnya para pejabat yang menentukan hutang tersebut sudah meninggal, ini tanggung jawab hutang ini ditanggung oleh masyarakat nanti di akhiratnya atau oleh penentu kebijakan di dalam penentuan hutang negara ini Ustadz. Karena ini juga menjadi pemikiran kami, wah ini nanti kalau saya meninggal negara kita masih banyak utangnya, barangkali ditanya oleh Allah nanti di akhirat masyarakat kita bagaimana Allah. Nah ini kami mohon penjelasan utang negara di mata Allah terhadap masyarakat ini bagaimana Pak Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah ya,
dalam rangka pemilihan kampanye, pilkada, sedekah itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kalau sedekah itu memang malah dianjurkan. Ya, yang tidak boleh itu suap. Suap itu tahu enggak? Suap itu artinya nyogok, besel. Nabi kita mengatakan ar-roshi wal murtashi benar, orang yang menyuap dan yang menerima suap semuanya masuk neraka. Kalau dia mau nyalon bupati atau nyalon wali kota atau nyalon gubernur mensedekahi pada rakyat boleh saja. Tapi kalau membeli suara rakyat, kamu saya beri ini harus milih saya. Ya. Jane saya tidak akan milih dia, tapi karena saya diberi suruh milih itu namanya suap. Maka kalau warga NTA, kalau kamu sudah punya pilihan, pegang teguh, mantap. Nek wong kayak duit kamu boleh aja terima. Ning pilihannya aja ngalih. Maka kewarganegaraan tak anjurkan kalau diberi uang dari calon-calon boleh terima aja. Ning pilihannya jangan ngalih. Ya, jangan ngalih. Nek perlu kalau satu orang misalnya dikasih 100.000, anggotanya 10 jaluk ke kabeh. Ya, anggota 10 orang, tapi pilihannya ya, uangnya diterima, pilihannya jangan ngalih karena dibayar tadi, itu suap namanya. Ya, nggak boleh kita. Pilihan itu untuk menentukan 5 tahun mendatang. Jangan sampai hanya uang 25.000, 50.000 ya. Terus 5 tahun kita tidak puas, tidak ridho. Sudah bismillah, maka saya katakan kita mohon petunjuk pada Allah akan memilih pemimpin itu. Milih pemimpin itu jangan sembarangan, aja mung kai duit. Ada yang berpendapat gini, awas tampa weh. Sone dadi ya rong karuan menehi dit kok. Nanti memberi saya kan dadi apa ora dadi nek aku wis entuk duit lah, itu modal gitu nggak betul. Ya dah, milih tuh harus hati-hati. Ada 2 pilihan, pilih mana yang kira-kira hati saya. Mohon petunjuk pada Allah. Kalau sekiranya yang calon ini saya pilih itu nanti membawa kebaikan masalah dunia dan akhirat saya, membawa kebaikan masalah agama saya, mudah-mudahan Allah memberikan kemantapan dalam kami memilih. Ya. Kalau sekiranya tidak akan membawa kebaikan untuk agama saya, hidup saya, dunia akhirat saya, mudah-mudahan hati saya dijauhkan dari keinginan memilih itu. Nah, itu namanya istikharah, salat istikharah. Penting memilih pemimpin istikharah bagus itu. Kita petunjuk pada Allah. Nanti Allah akan memberikan kemantapan dalam hatinya. Jangan terpengaruh dengan uang. Jangan terpengaruh. Nah, inilah. Maka kalau seorang mau memberi sedekah diterima boleh saja lah. Yang tidak boleh itu suap menyuap. Ya. Kalau memberi sedekah boleh saja. Tidak masalah. Ya. Udah hasil usaha untuk korupsi ya, telah turun-turun dari ya bisa misalnya bapak kena korupsi, hasil korupsi tadi. Nah, kalau itu sudah diwarisi anaknya, tidak tahu, rakyat itu nggak tahu sekarang bapaknya dhisik korupsi, saiki duwe perusahaan gede, anaknya diteruskan anaknya ya. Sing korupsi kan bapaknya. Ya ta? Lah anak tadi dapat warisan dari bapaknya, mbuki warisan uang korupsi apa tidak, masyarakat yang tidak tahu. Ya, aja terus alah bapaknya korupsi paling ya warisan kok korupsi, jangan seudon ya. Wong anak ya punya usaha. Ya. Korupsi wis dihukum, wis disita barang kok. Ya ta? Nanti kalau memang itu sudah bukan milik hasil bapaknya yang korupsi tadi, tidak mau. Tapi kalau ragu, ya ragu ya ditinggalkan. Islam itu sangat memberi tuntunan tak mayuribuka ila ma la yuribuk. Tinggal yang kamu ragu, kerjakan yang kamu mantap. Nah, gitu dah. Kemudian tanggung jawab hutang negara. Ya dah. Neng akhirat, wah akhirat Allah nggak akan tanya rakyate. Ya. Yang ditakoni siapa? Pemimpinnya, ya dah.
Al imamur ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Pemimpin imam, pemimpin itu penggembala, penanggung jawab, akan ditanya tentang penanggung jawabmu. Ya. Tapi nek pemimpinnya utang, negara lakukan utang ora iso mbayar, ya dijual negaranya, terus dipek nanti. Karena tidak bisa bayar, sudah akhirnya bisa bayar dengan negaranya. Ya. Dah, karena tidak bisa bayar, kian dah. Nanti dikali dibayar dengan pulau apa Irian Jaya kan apa Kalimantan, lah didol ngono wis entek. Mula nek kita punya wakil-wakil rakyat barang kuwi ya pesen sing apik. Nek jak utang barang dihitung sing jelimet tenan. Utange nggo apa gitu. Nggo apa ditekoni. So nek rasa sing nyaur sapa lah gitu. Ya bagaimanapun juga rakyat mesti jadi korban. Negara tahu utangnya akeh ya rakyatnya jadi larat. Kalau di hadapan Allah wong rakyatnya ra utang ya ora ditagih karo Gusti Allah. Malah rakyatnya menderita karena pimpinannya banyak utang, itu malah rakyatnya menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Salatiga. Ada beberapa pertanyaan. Begini Ustadz, pada tanggal 26 Mei saya diajak sama ibu saya ke tempat adik saya untuk kumpulan keluarga. Nah, di situ ada acara tahlilan. Saya tidak mau, terus yang diajak kedua anak saya. Anak saya juga tidak boleh sama bapaknya. Terus ibu saya marah-marah. Ya udah, enggak usah menganggap apa-apa sama saya. Memang dari dulu kamu itu nurutnya sama suami gitu, Ustadz. Sekarang udah enggak anggap apa-apa sama saya, udah. Memang saya enggak pernah bisa ngasih apa-apa, sekarang saya makan udah sama kamu, sekarang enggak mau nurut sama saya gitu, Ustadz. Terus saya harus bersikap bagaimana? Sekarang suami saya membatasi saya ketemu sama ibu saya, mau ngirim buka aja dikasih waktu, nggak boleh lebih dari 5 menit begitu, Ustaz. Nah, kemarin terjadi udah mau waktu buka, baru selesai masak, saya antar lauk ini ya ke tempat mak saya, ya tapi sebentar langsung pulang gitu. Tapi perjalanan sampai rumah udah waktu buka, terus suami saya marah-marah gitu. Ya maaf kan tadi diajak ngomong sedikit gitu. Nah, jaraknya dari rumah ke tempat ibu berapa? Ya kurang lebih 100 meter. Ya terus? Terus saya itu harus bersikap bagaimana sama ibu, karena nanti ada lagi acara habis lebaran mau ke 1000 hari, setahun meninggalnya adik saya ke Cepu. Nah, saya tuh takut nanti pas hari itu nggak mau lagi, katanya emak saya itu, diajak rukun nggak mau sama keluarga gitu, Bapak. Nah, kamu kayak nggak mau kenapa? Ya nggak mau, saya nggak mau ikut tahlil. Nah, kenapa nggak mau? Saya udah lama nggak ikut tahlil. Saya lali. Enggak, masih apa tahlilnya. Maka kok tidak mau diajak tahlil, tidak mau apa? Saya tanya sebabnya. Karena sudah tahu kalau tahlil itu nggak ada tuntunannya gitu, Ustaz. Oh, keliru itu. Tahlil itu paling afdol. Oh tahlil. Zikir yang paling afdol tuh. Kalau zikir itu saya tiap hari, tapi kalau mengirim doa bersama-sama itu udah enggak, Ustaz. Oh itu dari tahlil. Kalau tahlil wong Nabi mengatakan afdol dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil. Kalau enggak mau tahlil berarti atau nyebut la ilaha illallah kamu. Masih, alhamdulillah masih. Oh,
Ya, terus apa lagi? Yang kedua gini Ustadz, adik saya kan yang sudah meninggal itu punya anak. Terus kemarin nanyain sama saya, ibu saya tuh punya tanah sedikit, udah dibagi-bagi sama yang lain. Yang anak ibu saya tuh ada 5, yang udah dikasih 3, yang belum 2. Saya sama adik saya yang sudah meninggal itu. Terus anak adik saya itu nanyain, Bude, saya dikasih enggak sama Mbah Huti, tanyain aja sendiri, kata saya gitu. Tapi enggak berani, saya juga mau nanya, juga enggak berani. Terus tak bilangin, nanti aja, nungguin kalau Mbah udah meninggal. Terus anaknya tanya meninggalnya kapan gitu. Ya kan gini Ustadz, kalau udah meninggal kan ada bagi waris, kata saya gitu. Orang Bude saja nggak minta kok, kata saya gitu. Iya, padahal naik serah butuh melote kok matine kapan. Habis saya takut mau bilang sama mak saya. Terus? Nanti itu gimana Ustadz? Saya bilangnya sama anak adik saya itu. Terus sama emak saya mau ngomongnya juga gimana, minta ininya jawabannya. Yang ketiga, saya punya adik kerja di perusahaan Batako. Terus kemarin itu yang punya usaha beli Batakonya di proyek, padahal biasanya beli kan di toko, beli semennya itu loh Pak. Kemarin beli dari toko bangunan, kok kemarin puasa ini kok belinya dari proyek, masa beli semen kok di proyek kan gitu. Lah tanda tanya itu bener apa enggak gitu. Terus adik saya enggak berani kerja, terus jadi enggak kerja kan enggak punya penghasilan. Ngopo enggak kerja, tak gituin, takut itu takut haram kayak katanya gitu. Kalau menurut saya ya enggak, kan kita kerja nanti dapat upah dari kerjanya itu, enggak kita yang enggak beli barang istilahnya kayaknya meragukan itu loh Pak kalau dari proyek gitu Pak. Begitu Pak pertanyaan saya, gimana solusinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama tentang diajak tahlil, ngirim tuh orang-orang mati gitu ya. Ya, Ibu tupanya apa orang baru tadi ngaji? Sama. Nah, kan enggak 2 usah. tahun. Ya, di sini di akad pagi pun sekali berkali diterangkan. Ya. Tahlil itu memang dianjurkan. Ya, tahlil itu dianjurkan sekali. Terutama kalau menunggu orang mau mati sakaratul maut. Nabi kita mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tahlilkan orang yang akan mati di antara kamu. Nek wong arep mati, ada orang mau mati, ditahlilkan. Dituntun membaca la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Ya. Siapa yang mati akhir ucapannya itu membaca la ilaha illallah terus mati masuk surga, maka tahlil itu penting. Jadi kalau menuntun orang sakaratul maut itu kalau nanti membaca la ilaha terus mati masuk surga. Nah kalau memang tahlil untuk orang yang sudah mati sampai hari ini saya belum tahu dalilnya, ya? Belum tahu dalilnya orang mati. Namun kalau ada orang melakukan begitu, ya kita tidak usah menyalahkan, kita prasangka baik, mungkin mereka sudah tahu dalilnya.
Maka perkara diajak tidak mau, karena memang belum tahu, ya katakan sama ibumu, Bu, yang itu saya belum tahu tuntunannya. Ini ibunya mau mengerjakan silahkan. Tapi gandeng saya belum tahu tuntunannya, jangan memaksa saya untuk ikut gitu loh. Jangan memaksa saya tidak ikut. Gitu kan? Nah terus dengan ibunya bagaimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba dibaca surat Luqman itu. Jadi sekalipun kamu tidak boleh misalnya dipaksa untuk ibumu untuk berbuat mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmu pada bagimu, maka jangan ikut. Tetapi tentang urusan dunia, sekalipun pada ibu yang kamu diajak tidak mau, tetap urusan dunia supaya kamu bergaul dengan baik. Ya, surat Luqman ayat 13-14 itu loh dibaca. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Terus wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu ayat 15 ini yang penting. Ya, andai kata ibumu itu mengajak kamu mensekutukan Allah, yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan mau. Walaupun dipaksa tidak boleh mau. Tetapi urusan masalah keduniaan terhadap orang tuamu, sekalipun orang tuamu syirik atau kafir sekalipun lah, tetap diperintahkan berbuat baik dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Ya, coba terus ketemu tidak boleh 5 menit lebih 5 menit ya, itu kan enggak. Malah justru ibu yang semacam itu dicedai, digemateni, didakwai. Bu, nek kula dijak ngaten niku kula dereng ngerti ilmune, ya. Njing pun ngerti ilmune kula tak melu rasa dijak, sangan saya dipaksa untuk ikut karena belum tahu ilmunya. Karena besok di hadapan Allah inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok ditanya oleh Allah, ya, kamu melakukan begitu, ya. Mendengar keterangannya siapa? Kamu melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Gitu loh, ditanya besok. Kalau belum tahu ya enggak usah ikut, enggak apa-apa. Tapi diterangkan. Ya, kalau dipaksa-paksa jangan mau, tetapi urusan-urusan dunia tetap kita berbuat baik dengan ibu. Yang dibenarkan oleh agama, jangan memutus.
Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, apalagi yang tanyani ibu, udah pernah punya anak bu? Udah punya anak tapi ibu itu mestinya, coba, anak itu wiwit ngandung sampai melahirkan, sampai nyusoni, sampai gede itu betapa rekosone ibu. Ya? Nah, maka itu kalau dipaksa untuk mensekutukan Allah jangan mau, untuk melaksanakan tuntunan agama yang belum tahu jangan mau juga. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab 36 itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ada urusan-urusan itu Surat Al-Isra ayat 3. ya surat Isra ya Bani Israel ya. Jangan kamu mau melakukan yang kamu belum tahu ilmunya, karena pendengaran, hati, penglihatan nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jangan mau ya. Nah, tentang diajak itu tidak mau, ibunya marah, rasa ditanggapi, tidak usah tanggapi. Nanti kan lama-lama reda sendiri. Ya, nah kalau udah ini nanti pas kapan itu akan 1000 harinya adik saya yang di Madiun sana lah. Diajak tidak usah mau, tapi sing apik. Nah, bab-bab lain kita dekat. Ya, Islam itu memang indah. Ya, tidak mau kalau memang itu sesuatu yang larang agama kita kerjakan, tapi urusan-urusan dunia tetap kita berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai diputus ya, baik-baiknya itu. Nah, kalau suami membatasi, boleh ke tempat ibu, tapi tidak boleh 5 menit. Kalau lebih 5 menit prekik, enggak boleh juga itu. Justru kalau itu malah didekati. Ibu kita kan ya kasihan karena tidak tahu agama, didekati, dinasihati biar menempuh jalan yang selamat. Kita tidak usah melarang ibu, tapi kita tidak usah ikut. Karena pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti sendiri-sendiri. Tetapi masalah urusan dunia kita wajib berbuat baik pada ibu. Itu yang pertama. Kemudian masalah warisan, ya, jangan kata begitu. Nek kalau ibumu krungu nanti dengar, wah bareng ngaji nente ngarep-arep mati nih mboke itu. Ya kan? Jangan kata begitu. Ndak usah minta. Wong memang itu ibunya masih hidup, belum laku arep diwaris ya. Udah biar dipakai sampai meninggalnya. Nanti kan udah meninggal wis ngerti dhewe nek ndita ora entuk warisan. Lah nek belum meninggal coba arep-arep warisane. Tapi diurip-urip ibuke ben umure panjang gitu loh. Aja malah setelah entuk warisan kok ora mati-mati wis ora dopeni wae ben mati, ndak boleh itu. Ya. Malah jangan sampai mati sebelum ibu saya menempuh jalan yang lurus, harusnya gitu. Dinasihati, diadak, dikandani, syukur gelem dicak ngaji lah gitu. Ya kemudian ikut kerja. Kalau adikmu tadi ragu kerja di situ, lawang tuku semen kok neng proyek itu proyek pembangunan, tukune semen karo mandore. Nah, gitu jan mandore aja dijoko kayak semen proyek kuwi jane nggo bangun didol. Nah, kalau ragu lebih baik tanya, ya, lebih baik tanya, ya genahe piye. Apa itu memang kamu ambilkan semen yang mestinya untuk membangun proyekmu ini terus mbok dol. Nah, apa itu memang kamu memang di samping kamu kerja di proyek ini, kamu menjadi penyalur semen. Bisa juga toh. Saya mandor bangunan tapi saya memang melayani orang yang beli-beli semen itu, ada melayani beli pasir, bisa juga toh dia. Kursi pasir itu bisa. Kalau memang itu betul-betul ya tidak halal ya diingatkan, kalau nekat ya tidak usah kamu kerja di situ gitu, cari pekerjaan lain. Ya, maka lebih baik ditanyakan. Sekarang cari kerjaan ya sulit tuh, eneng pekerjaan kamu tidak mau kerja. Masalahnya hanya tidak tahu lah, tidak tahu sekarang kan bisa tanya, Mas kalau orang beli semen kok di sini kamu ya tukune karo mandor, memang mandor di samping itu dia penyalur semen atau dia sendiri memang jual semen di rumahnya. Bisa juga tuh itu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Puryantono dari Jakarta, namun lagi mudik Pak di Boyolali. Mudik ya? Ya. Ya. Yang mau saya tanyakan mengenai soal warisan Pak. Warisan ini ada kakak saya yang perempuan, laki 3, itu dibagi rata Pak. Karena ibu saya tinggal sama kakak saya yang perempuan. Jadi merasa orang tua saya ini ikut sama kakak saya yang perempuan, jadi balas budinya itu dibagi rata gitu pembagian warisannya itu. Waktu saya ngaji di tempat lain, itu katanya harus ikuti aturan agama dulu. Sesuai aturan agama dulu, sesuai yang ibarat laki perempuan itu gendong, laki mikul gitu. Ibaratnya laki dapat 2, perempuan dapat separohnya dari laki. Itu dilaksanakan dulu secara hukum Islam. Perkara nanti kalau sudah dibagi, kalau mau dibagi sama, itu secara dibagi sukarela. Dari 3 laki-laki yang mendapatkan waris yang 2 itu. Katanya, kata Ustadz waktu memberi penjelasan begitu katanya. Ini sudah terjadi, sudah lama Pak. Kalau masa ungkit-ungkit lagi nanti takut tersinggung. Itu bagaimana? Itu pertama. Kedua, ketika mendapatkan zakat, apakah ketika mendapatkan warisan, apa harus wajib zakat Pak dari hasil warisan orang tua itu? Yang kedua, yang ketiga, saya bekerja di suatu perusahaan, apabila perusahaan itu zakat menurut pendapat dari saya maupun karyawan itu kurang adil dalam arti memperlakukan pekerjaan 12 jam kerja gitu. Sedangkan yang lain juga ikut diam itu. Sebagai karyawan takut nanti kalau demo nanti dipecat Pak. Gitu kan. Nah itu apakah termasuk bagian dari orang yang pailit Pak? Karena mereka berbuat zalim gitu. Ya untuk itu mohon dijelaskan mengenai pailit ketika menghadap Allah. Demikian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rata itu boleh saja, tapi asal sama-sama ridho. Tidak harus dibagi dulu terus baru mengulangi. Di musyawarah aja ini bapak anak. Ya. Karena saudara kita ada yang perempuan, memang menurut aturan Islam itu laki-laki bagi 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Andai kata laki-lakinya yang dapat 1 bagian, perempuannya yang 2 bagian, kalau sama-sama ridho boleh saja. Sama-sama ridho karena laki-lakinya tadi saya sudah mampu, saya punya rumah, punya mobil, saya mampu. Adik saya perempuan ini malah tidak punya rumah masih ngontrak, sudah punya anak itu sudah saya bagi rata saja tidak apa-apa. Atau malah dah saya nggak usah diberi, biar anak perempuan saja semua yang dapat karena dia ekonominya yang lebih tidak beruntung. Itu juga boleh. Berarti kalau sudah sama ridho begitu, bagi yang laki-laki tadi berarti memberikan bagiannya kepada saudaranya yang perempuan tadi. Boleh asal sama ridho, ikhlas. Ya jane nek menurut Islam dibagi 2:1. Ya, sak pikul sak gendongan tadi ya. Tapi karena kamu saya rasa lebih membutuhkan daripada saya, kamu rumah belum punya, masih ngontrak, anak mokeh, rumah saya sudah ada, rumah saya malah tidak hanya 1, wis dek atau mbak yang berumah tadi, aku ora njaluk wis dumen dulur wedok kabeh, itu boleh juga gitu loh. Ya. Nah, yang tidak boleh itu kalau memang wis gandeng podo anake kudu podo. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya memaksa tidak mentaati aturan Islam. Kalau sudah sama-sama ridho karena melihat yang laki-laki merasa kasihan pada saudara perempuan, walaupun mestinya dapatnya 1 bagian, malah tak berikan semua. Ridho, berarti bagian yang laki-laki tadi memberikan bagiannya kepada yang perempuan. Itu tidak salah. Boleh. Ya, apa? Kamu dapat warisan, ya itu tadi.
Ada yang berpendapat, oh ya seperti tadi, nek urung tatun nisab ya rasa emas tadi. Tapi ada yang berpendapat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, setiap kamu diberi rezeki oleh Allah berapapun keluarkan zakatnya. Jangan khawatir kalau mengeluarkan zakat akan melarat. Wong Nabi kita Allah mengatakan malah yamhaqullah riba wa yurbi sadaqah. Orang yang di zakat, harta yang dizakati akan disuburkan oleh Allah. Harta yang tidak dizakati campur riba akan dimusnahkan oleh Allah. Kalau yakin dengan itu, saya rasa masalah zakat tidak berat. Dan tidak ada riwayat orang melarat karena zakat itu enggak ada. Justru orang yang melarat itu karena tidak mau keluarkan zakat. Karena tidak, hitungannya gini, orang tak zakati kurang apa meneh tak zakati. Tidak ngerti kalau kamu zakati malah disuburkan oleh Allah itu enggak ngerti, enggak yakin. Nah, itu kan. Perusahaan tidak adil, dolim, apakah? Nah, kalau kamu merasa didolimi ya jangan kerja di situ. Gampang toh. Wah perusahaan ini ora adil iki. Podo-podo pekerja kok. Ya. Hasil gaweane podo, masa kerjanya sama, kok gajinya beda. Nah, mungkin dia lain. Gajinya lah oke itu samping dia family, saudara ya. Nyambut kene kene sekaligus tak kayak gajinya biar kerasa nyambut kene kene. Mergo sedulur gitu loh, ya karo sebagian menehi. Tapi kalau memang kamu diganjel terus itu merasa adil pimpinannya, yang dosa itu yang tidak apa? Yang tidak adil itu. Lah kamu bekerja di situ tidak dilakukan adil, mau apa tidak? Kalau enggak mau ya keluar. Nah keluar lah untuk gawean. Ya jane aku ora seneng ning gandeng rane gawean, ada saja gawean itu kalau mau kerja Allah membuka jalan. Allah tuh memberi rezeki kepada siapa saja. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Ya. Apa saja yang melata di bumi, binatang melata. Kalau manusia tidak melata, dabbah itu hanya bergerak. Siapa yang mau bergerak, Allah sudah siapkan rezekinya. Tinggal mengambil, maka perlu bergerak. Simbah-simbah dulu mengatakan nek obah kuwi mamah, aja kuwatir anggere gelem obah mamah kowe. Lah kepengin dapat rezeki ra gelem obah, ya ora entuk, Allah ndak memberi. Kalau kita mau berusaha, apapun yang kita kerjakan dari situlah sarana Allah memberikan rezeki. Nah, itu. Jangan takut wah nek ora kene aku mati ora nyambut gawe. Allah berikan rezeki tidak hanya satu jalan di situ. Kalau memang kamu diperlakukan adil, didolimi, ya ta? Jangan membalas dolimi genti. Ya. Afu aman dolamak, maafkan orang mendolimi kamu. Kalau kamu tidak kuat di situ, ya lebih baik cari pekerjaan lain, gitu aja. Rasa demo, ya. Kamu demo di situ, ya. Akhirnya karena ada demo pegawai itu perusahaannya wes praise wes. Hai pekerjaan kaya itu prei sesasi ora apa-apa. Nek buruhe prei sesasi. Nah, ini sesasi ora nyambut gawe. Wis bingung kamu. Ndak usah demo tapi lebih baik utusan ada delegasi menghadap ya pimpinan perusahaan. Apa yang dikeluarnya disampaikan. Sebab kan ada serikat buruh juga kan. Sampaikan kepada keluarnya apa, bareng-bareng disampaikan merapat tertulis menghadap pada pimpinan perusahaan. Tidak usah demo. Zaman saya kira demo-demo usah ditunggangi orang tidak bertanggung jawab, malah jadi tidak karuan, ya, ngerusak pabrik, malah mungkin ngobong, diumpang orang tidak tanggung jawab, rugi semua. Di sini pabrik, padahal mbok obong, dia asuransi itu ijol ganti utuh, dan ini. Nek ngobong itu bar dia mati apa perusahaannya mandek kowe arep nyambut gawe ora neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 1, Pak. Lantai 1 ya. Ya, perkenalkan nama saya Tri Harjanto dari Kebumen. Dari mana? Kebumen. Dari Kebumen, Ustaz. Kebumen ya.
yang saya tanyakan, mendirikan bangunan di atas kuburan itu dilarang. Tapi di desa saya, tempat kerja saya itu ada masjid yang didirikan di atas bekas kuburan. Walaupun sudah banyak itu kerangka jenazah yang dipindahkan, tapi cerita orang sekitar masih banyak yang masih belum dipindah, Pak. Jadi apakah sholat di masjid itu boleh, Pak? Karena masih banyak kuburan yang belum dipindahkan. Terus yang kedua, doa yang tidak diketahui maknanya tidak akan sampai. Betul Ustaz. Padahal kita sholat tiap hari, walaupun saya sejak kecil sudah Islam, karena orang tua saya juga Islam. Sholat dari awal sampai saya itu saya berusaha untuk tahu artinya, sulit sekali Ustaz. Bagaimana kualitas sholat saya itu Ustaz. Jadi artinya dari doa yang tidak diketahui artinya tidak akan sampai. Padahal doa sholat itu dari awal sampai akhir saya berusaha sampai sekarang belum bisa mengetahui dengan baik Ustaz ya. Apakah itu bagaimana kualitas sholat saya itu. Dan yang ketiga, besok meminta-minta itu akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah tanpa daging. Apakah peminta-minta yang orang sering minta atau yang pekerjaannya itu memang meminta-minta? Mohon penjelasannya Ustaz. Kemudian zakat. Apakah zakat warisan sama dengan harta yang ditemukan? Jadi 20% atau 2,5% Ustaz. Apakah zakat warisan itu sama dengan zakat barang temuan 20%? Apa seperti zakat biasa yang 2,5%? Sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau membangun masjid bekas kuburan boleh, sudah bekas kuburan. Artinya kuburan itu sudah jenazahnya dipindahi di tempat lain, terus itu dipakai untuk kuburan. Ada pakai untuk sekolahan. Kalau memang di situ sudah tidak ada orang yang dikubur di situ, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau memang di itu masih kuburannya tidak dipindahi, orang yang mati terus ditekek kuburnya situ, lawang dikubur itu kita nginjak-injak kuburan aja nggak boleh, duduk di atas kubur nggak boleh, lah kok malah ya dipakai di situ. Ya, maka kalau mau mendirikan bangunan masjid atau mau dirikan sekolahan, ya di kuburan tadi pindahi dulu. Ya. Nah kalau memang kuburannya sudah tidak ada, tidak kelihatan, rata sudah tidak ada kelihatan, ya tidak masalah, sudah berarti tidak ada kelihatan. Yang masih wujud kubur-kubur itulah digali di situ, digali, pindahkan. Ya. Kita berjalan injak-injak kuburan aja kan nggak boleh. Duduk di atas kubur juga dilarang. Nah, berarti yang paling bantu kalau memang kuburan itu sudah ditutup, sudah penuh, mau dipakai untuk bangunan masjid atau untuk sekolah, dimanfaatkan oleh orang yang hidup, ya kuburannya dipindah dulu, pindahilah. Ya, sholat yang tidak tahu artinya, bagaimana kualitas sholatnya? Ya kualitasnya kurang baik. Maka doanya bukan tidak sampai, doanya tidak dikabulkan. Nabi kita mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak ngerti. Ya, tidak ngerti apa yang diminta. Ada kalau salat selalu minta, berdoa itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tiap salat mesti baca itu. Tidak baca itu tidak sah salatnya. Jadi salat 17 kali kalau salat wajib tok minta tunjukkan jalan yang lurus. Tetapi kalau diajak mengikuti Al-Quran tidak mau. Lagi kamu minta kok. Padahal Allah menerangkan jalan yang lurus itu Quran.
Inna hadzal Qur'an yahdi lil ya aqwam. Quran itu menunjuk manusia ke jalan yang lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Kalau kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus itu Quran. Maka kalau kamu minta jalan yang lurus betul, ikuti Quran. Wala tatabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau ingin jalan yang lurus, yang ditempuh jalan selain Al-Quran, fatafarraqu bikum an sabili, malah akan memisahkan kamu, menjauhkan kamu, memecahkan bilahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Pengen jalan yang lurus Quran yang ditempuh, tidak mau mengikuti Quran, ya tidak akan sampai. Nah, disuruh mengikuti Quran malah jawabnya bal natabi'u ma alfaina alaihi, balas jadi minta jalan yang lurus. Ya. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah, apabila dipanggil, mari ikuti apa yang diturunkan Allah. Maksudnya apa yang diturunkan Allah itu? Al-Quran. Baiklah Rasul dan mengikuti Rasulullah. Jawabnya tidak sami'na wa ata'na. Jawabnya bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup saya mengikuti apa yang saya warisi dari bapak-bapak kami mengerjakan. Dan ngono tidak sampai jalan yang lurus. Ya, karena kamu minta jalan yang lurus. Maksudmu jalan yang lurus itu apa? Jalan itu padahal Allah sudah mengatakan Quran. Nah kalau tidak mau ditunjukkan Quran, minta jalan yang lurus seperti apa? Seperti apa yang diwariskan bapak-bapaknya. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapakmu, mbahmu ya, tidak mendapat petunjuk dan tidak mengerti apa-apa serta tidak ada petunjuk, apa juga akan kamu ikuti? Nah itu kan. Maka doa yang tidak tahu maksudnya bukan tidak sampai, tidak dikabulkan. Nah, doa tapi tidak dikabulkan. Berangkat karpe kok. Nah, peminta-minta itu bukan orang pekerjaannya meminta. Dikatakan orang yang sudah kecukupan dia meminta-minta seperti dia mengumpulkan bara api di dalam perutnya. Jadi orang pekerjaan meminta, kecuali kalau memang dia itu orang yang tidak bisa kerja kecuali minta, karena sudah jompo, sudah tua atau sudah cacat, tidak bisa kecuali minta. Nah, kalau hidup di negeri Islam orang minta-minta itu nggak boleh. Orang yang semacam itu mesti dijamin dari negara, jangan minta-minta, ya, minta-minta, nggak boleh minta-minta. Ini negara yang tidak diatur secara Islam, kalau tidak minta ya orang yang memenehi kok. Ya, warga Islam itu orang yang miskin dan itu jamin dari Baitul Mal, diberi zakat biar hidup dia. Gitu. Nah, itulah. Maka kalau itu sebetulnya dia cukup. Tapi memang dia sukanya minta-minta. Lah orang dalam keadaan cukup kok minta-minta, itu nanti dia mengumpulkan bara api dalam perutnya. Nah, gitu kan? Maka pekerjaan jangan minta. Zaman Rasulullah itu suruh ya kerja walaupun termasuk cari kayu di hutan dijual lebih baik daripada kamu hidup meminta-minta. Nah. Jadi kalau memang masih mampu jangan suka minta. Usaha kerja. Apapun yang dikerjakan menurut kemampuannya Allah beri rezeki. Ya Allah memberi rezeki pada seorang itu harus disaranani kerja. Allah akan memberi jalan. Kalau tidak mau kerja ya tidak diberi rezeki oleh Allah. Zakat warisan, temuan, laku warisan temuan gimana? Jadi temuan itu rikas. Rikas itu barang temuan atau boleh dikatakan harta terpendam. Ya, duduk-duduk apa-apa lah. Nek warisan apa temuan apa nemu kamu? Ya. Warisan itu harta, namanya harta apa? Warisan tadi. Warisan dari yang meninggal. Orang yang meninggal dunia, haknya itu otomatis jadi hak ahli waris, termasuk anak itu ahli waris. Kalau bapak mati itu otomatis harta itu milik anaknya.
ya dibagi oleh anak yang mempunyai hak untuk mewarisi itu. Ya, jadi bukan nemu. Ya. Wong kamu tiap hari sudah manggone kono kok nemu. Ya, ya. Nah, itu namanya harta warisan. Harta mempunyai hak karena ditinggal mati oleh yang punya harta, sedang saya termasuk hak ahli waris. Misalnya saya anaknya, atau saya sebagai istrinya, atau saya sebagai suaminya. Istrinya meninggal, suami dapat warisan. Suami meninggal, istrinya dapat warisan. Ya dibagi dengan anak-anak, dengan ahli waris yang lain. Nah, gitu.